Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita masih bisa diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Baik, langsung saja. Kenalkan, nama saya Muhammad Amil Faid dari kelas KPI 4A dengan NIM 2313338. Nah, ini adalah video learning journal untuk mata kuliah penulisan berita dan artikel ketiga saya kurang lebih. Nah, semoga kedepannya video yang saya buat tentang learning journal ini akan menjadi lebih baik lagi dan bisa berkembang. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas pada pertemuan minggu kemarin, tepatnya pada hari Selasa. Nah, pada pertemuan minggu kemarin itu sudah dilaksanakan sudah dilakukan presentasi untuk kelompok 1. Nah, tema yang dibahas kelompok 1 itu adalah artikel dan berita. Nah, apa sih artikel itu? Nah, artikel adalah suatu bentuk karangan yang berisi untuk menganalisis fenomena alam atau sosial yang bertujuan untuk menjelaskan siapa, apa, mengapa, bagaimana, dan di mana fenomena alam tersebut atau fenomena sosial tersebut terjadi. Nah, sedangkan berita adalah laporan peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara akurat, objektif, aktual kepada publik melalui media, bisa seperti media online atau media massa seperti televisi, radio, media online, surat kabar, media online, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan fungsi untuk artikel dan berita. Nah, untuk fungsi artikel itu yang pertama bisa dengan memberikan informasi yang tentunya, kemudian yang kedua itu mengedukasi, terus yang ketiga itu bisa untuk menghibur juga, dan keempat itu bisa dokumentasi dan arsip, kemudian yang kelima itu mempengaruhi opini publik. Nah, kurang lebih itu. Nah, kemudian apa sih fungsi berita itu? Nah, untuk fungsi berita sendiri itu yang pertama itu memberikan informasi secara cepat dan akurat, kemudian yang kedua mengontrol dan mengawasi, kemudian yang ketiga itu membentuk opini publik. Nah, yang keempat itu menghubungkan masyarakat dengan dunia lain. Terus yang terakhir itu ada mendidik dan mencerahkan masyarakat. Itu dari pengertian dan fungsi dari berita dan artikel. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis artikel dan berita. Nah, yang pertama itu artikel praktis, kemudian artikel ringan, kemudian yang ketiga itu artikel argumentasi, dan yang terakhir atau keempat itu artikel persuasif. Nah, kemudian untuk jenis berita sendiri itu yang pertama ada berita langsung, kemudian yang kedua ada berita opini, kemudian yang ketiga itu ada berita mendalam, kemudian yang keempat itu ada berita interpretatif. Nah, itu tadi tentang jenis-jenis artikel dan berita. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ciri-ciri dari berita dan artikel. Nah, untuk ciri-ciri dari berita itu yang pertama ada faktual dan objektif tentunya, kemudian yang kedua itu aktual dan terkini, kemudian yang ketiga bahasa jurnalistik, kemudian yang keempat itu pastinya sumbernya valid. Nah, kemudian yang kelima itu struktur piramida terbalik. Itu tadi dari pengertian ciri-ciri berita. Nah, kemudian untuk pengertian ciri-ciri dari artikel itu yang pertama ada opini atau analisis, kemudian yang kedua itu lebih mendalam gitu ya dari ciri-ciri artikel tersebut. Kemudian yang ketiga itu
menggunakan bahasa yang informal, kemudian yang keempat itu menggunakan data dan statistik ya. Kemudian yang terakhir itu contoh dan ilustrasi. Nah, itu tadi dari ciri-ciri dari artikel dan berita ya. Nah, itu tadi pemateri pada presentasi minggu kemarin, tepatnya kelompok pertama. Nah, kurang lebih itu Bapak Adi atau penyelenggara pendosen itu menilai atau memperbaiki dari penulisan pemakalah kelompok 1. Untuk makalahnya itu masih ada yang kurang ya. Nah, kemudian Bapak Adi itu seperti kayak menjelaskan bagaimana cara menulis makalah yang baik. Dari judulnya dulu itu harus cari yang semenarik mungkin, kemudian dari latar belakangnya itu minimal kurang lebih 6 sampai 10 halaman ya. Dan masih banyak lagi Bapak Adi yang bilang. Intinya untuk pemakalah atau presentasi selanjutnya itu untuk makalahnya harus diniatkan lagi presentasinya, kemudian presentasinya harus lebih niat dan lebih siap, lebih matang, persiapan yang matang juga. Kemudian ya itu kurang lebih. Nah, semoga untuk pemateri atau pemakalah selanjutnya bisa lebih baik lagi, bisa lancar lagi, dan persiapannya harus matang ya. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menonton video ini. Nah, saya cukupkan saja mungkin. Sekian, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.